menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki materinya, kita akan melihat peta dakwah Nabi ke Thaif terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mempelajari terlebih dalam, saya akan membacakan satu ayat tentang kota Mekah dan Thaif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nunazzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah atau Thaif ini? Apakah ada yang tahu tentang kota Thaif? Oke, di sini saya akan menjelaskan kota Thaif. Kota Thaif merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat di atas menerangkan bahwa kota Thaif dianggap setara kedudukannya dengan kota Mekah. Baik, di sini kita akan memasuki materi. Ada yang tahu kapan Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Thaif? Di sini menurut Tabaqat Ibnu Sa'ad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Dan siapakah yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif? Apakah ada yang tahu? Di sini Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Setelah itu, apa tujuan Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif? Ada yang tahu? Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif dengan tujuan untuk mencari bantuan keluarganya yang ada di Thaif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kulhal, serta Habib. Setelah tiba di Thaif, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah para pemuka Bani Thaqif yang merupakan orang yang berkuasa di daerah tersebut. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Thaif juga dilakukan untuk mengembangkan dakwah Islam yang terlambat di kota Mekah. Oke, untuk selanjutnya itu bagaimana sih tanggapan atau bagaimana sih reaksi penduduk Thaif terhadap maksud kedatangan Nabi Muhammad SAW? Menjelaskannya. Mereka penduduk Thaif itu menolak mentah-mentah dan menjawab kasar atas kedatangan Nabi Muhammad ke Thaif. Dan Nabi Muhammad pun bangkit dan meninggalkan mereka semua. Dan Nabi Muhammad pun berharap bahwa berita kedatangan Nabi Muhammad ke Thaif itu tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Tetapi mereka menolak. Mereka justru mengarahkan kaum penjahat dan kaum budak menyerang Nabi Muhammad dan melemparinya dengan bebatuan, sehingga Nabi Muhammad pun terluka. Nabi Muhammad pun cedera pada kedua kaki, dan Zaid bin Haritsah pun berusaha untuk melindungi beliau, tapi ia sendiri malah terluka. Dan untuk selanjutnya itu, mengapa sih penduduk Thaif menolak atas ajakan Nabi Muhammad SAW? Ya kira-kira. Dan ternyata penduduk Thaif itu sudah dihasut oleh Abu Jahal untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad itu meninggalkan Thaif untuk menghindari kejaran penduduk dengan kondisi pakaian yang berlumur darah dan penuh luka karena tadi diserang dan dilempari batu oleh penduduk Thaif. Dan dengan luka pun Nabi Muhammad hijrah ke Thaif dengan tujuan
tujuan untuk mendapatkan bala bantuan dari saudara Nabi dan dapat dikatakan tidak berhasil karena hasutan Abu Jahal tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang perjalanan Nabi Muhammad ke Taif. Sejarah sebelumnya ya. Pada tahun 619 Masehi, Siti Khadijah itu meninggal dunia. Dan hal ini itu yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sangat gundah, sangat bersedih karena Khadijah adalah salah satu pendukung utama dakwahnya dalam menyebarkan Islam. Dan bahkan Khadijah adalah orang yang pertama kali masuk Islam di saat orang lain masih meragukan Islam, meragukan Nabi Muhammad. Setelah meninggalnya Siti Khadijah tersebut, kemudian disusul dengan meninggalnya paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Sang paman yang selama ini sangat melindunginya dari segala siksaan orang-orang Quraisy dan pergi pada tahun 620 Masehi. Di dalam sejarah Islam, masa ini disebut dengan tahun-tahun kesedihan karena orang-orang dekat Nabi Muhammad meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Setelah keduanya meninggal, orang-orang Quraisy itu mulai merasa bebas untuk mengganggu dakwah Nabi karena tidak ada yang mengganggunya lagi untuk mengganggu dakwah Nabi. Setelah kepeninggalan dua orang tersebut, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib, sehingga akhirnya Nabi Muhammad mulai berpikir untuk mencari tempat dakwah yang baru, yaitu di Taif. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dakwah Nabi di Taif. Perjalanan ke Taif ditempuh bersama dengan salah satu sahabatnya, yaitu yang bernama Zaid bin Haritsah. Dari perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW berharap Bani Saqif akan menerima Islam sebagai agama mereka. Setibanya di Taif, mereka diterima oleh 3 saudara pemimpin dan bangsawan Taif, yaitu Abdul Jalil bin Amr bin Umair, Mas'ud bin Amr bin Umair, dan Habib bin Amr bin Umair. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan maksud dan tujuan ke Taif, ketiganya langsung menolak dengan tegas. Bahkan mereka mengarahkan budak-budak dan anak-anak kecil untuk mengusir dan melempari batu kepada Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah. Akibat lemparan batu tersebut, maka Nabi Muhammad SAW pun terluka parah, sedangkan Zaid bin Haritsah yang mencoba melindungi Nabi Muhammad SAW mengalami banyak luka di tubuhnya. Setelah berlari beberapa saat, keduanya tiba di sebuah kebun kurma yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di kebun kurma tersebut, keduanya duduk di bawah batang pohon kurma hingga orang-orang yang melemparinya kembali ke Taif. Ketika sedang berteduh inilah Nabi Muhammad SAW itu berdoa, "Ya Allah, kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kesanggupanku, kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkau adalah pelindung orang-orang lemah dan Engkau juga pelindungku. Kepada siapakah diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, semuanya itu tak kuhiraukan. Karena sesungguhnya besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebaikan di dunia akhirat. Dari murkamu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku, hanya Engkaulah yang berhak menegur dan mempersalahkan diriku hingga Engkau ridho kepadaku,
dan tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenananmu. Kedua pemilik kebun yang melihat kondisi Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah pun kemudian mengirimkan seorang budaknya yang bernama Adas untuk membawakan setangkai kurma kepada mereka. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang pertama, mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Ada yang tahu? Oke, langsung saja ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW ini harus melaksanakan hijrah ke Taif, dan sebab-sebabnya diantaranya yaitu ada satu, tekanan kaum Quraisy. Kekejaman kaum Quraisy itu menyebabkan penderitaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Terakhir, Nabi Muhammad SAW dan kaumnya, yaitu kaum muslimin ini sangat menderita akibat pemboikotan dan pengusilan kaum muslimin serta seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Thalib di lembah Hibni selama kurang lebih 3 tahun. Pemboikotan itu mengakibatkan kesengsaraan, kemiskinan, dan kelaparan kaum muslimin beserta Bani Hashim dan Bani Muthalib. Oleh sebab itu, rasanya sangat sulit bagi beliau Nabi Muhammad SAW untuk terus bertahan dan menyiarkan agama di kota Mekah. Untuk poin yang kedua yaitu ada wafatnya Abu Thalib. Setelah keluar dari lembah Syi'ib dan bebas dari pemboikotan, Abu Thalib pun jatuh sakit yang mengakibatkan meninggal dunia. Abu Thalib wafat bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian. Dalam usia 87 tahun, Rasulullah SAW sangat sedih atas wafatnya Abu Thalib, yaitu paman yang telah mengasuhnya dan membimbing beliau sejak kecil, sejak berusia 8 tahun. Abu Thalib ini adalah orang yang selalu melindungi, yang selalu membela ketika Rasulullah SAW mendapat ancaman, mendapat hinaan dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya yaitu ada poin yang ketiga, sebab hijrah Nabi ke Taif, yaitu ada wafatnya Ummul Mukminin Khadijah. Kesedihan Nabi Muhammad SAW bertambah ketika istri yang sangat dia cintai wafat. Kira-kira 2 atau 3 tahun setelah Abu Thalib meninggal dunia, Ummul Mukminin Khadijah meninggal dunia pula. Tepatnya pada bulan Ramadan pada tahun ke-10 dari kenabian. Dan dalam usia 65 tahun, Rasulullah SAW sangat terpukul dengan wafatnya Siti Khadijah. Siti Khadijah bukan saja istri yang sangat cintai Nabi, yang sangat setia dengan Nabi dan selalu bersama Nabi suka maupun duka, tetapi dia juga salah satu pendorong dakwah Nabi, salah satu pendorong kekuatan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugasnya. Dan sebagai Rasulullah, Khadijah adalah orang yang pertama kali percaya kenabian Nabi Muhammad SAW sebelum orang lain itu mempercayainya. Bahkan ia rela menyerahkan seluruh hartanya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang harus diterima dengan sabar, tabah, dan juga tawakal. Wafatnya Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah merupakan cobaan yang sangat-sangat berat bagi Rasulullah SAW. Beliau terlibat sangat besar. Beliau terlihat sangat besar ketabahannya, sangat besar juga kesabarannya dalam menerima
Allah, yaitu wafatnya Abu Thalib dan Ummul Mukminin Khadijah. Tetapi sebagai manusia, beliau pun sangat bersedih hati. Oleh sebab itu, tahun wafatnya Abu Thalib dan juga Ummul Mukminin Khadijah ini disebut dengan Amul Husni, artinya tahun duka cita atau